batas-batasan seorang itu dikatakan nusus. Sesungguhnya dalam Islam itu pelaku nusyus itu bisa laki-laki bisa perempuan. Ketika yang melalaikan kewajibannya istri, maka pelaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Umatul Faiza yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Tapi saya tidak sendirian, melainkan bersama teman-teman saya yang di balik layar, yakni Muhammad Mujab Mahali, Farah Elvira, dan Khairul Razikin. Sebelum lebih lanjut, kali ini kita akan membahas mengenai fatwa yang berhubungan dengan nusus. Di balik banyak konflik rumah tangga, ada satu kata yang sering muncul, yakni nusus. Tapi, benarkah nusus ini hanya soal istri melawan suami, atau ada problem ketidakadilan yang belum kita sadari? Mari kita lihat cuplikan ceramah dari Buya Yahya berikut ini. Katanya kalau nafkah itu kan wajib atas suami, tapi kalau istrinya ini istri yang nusus, maka tidak mendapatkan nafkah, ya. Nusus itu apa, Bu? Bagaimana batas-batasan seorang itu dikatakan nusus? Nusus adalah seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya, melanggar perintah suami. Perintah apapun yang mungkin dan bisa ia lakukan. Dari cuplikan video tersebut, Buya Yahya menjelaskan bahwa nusus adalah istri yang tidak patuh kepada suami dalam hal-hal yang bisa dan mungkin dilakukan. Contoh sederhananya, menolak ajakan makan bersama, menolak perintah suami yang sebenarnya ringan dan masuk akal, tapi ingat, tidak semua perintah suami wajib dipatuhi. Jika perintah suami bersifat haram atau tidak sesuai dengan martabat manusiawi, istri berhak menolak dan tidak disebut nusus. Contoh lain, disuruh pakai baju norak di depan umum yang bisa menimbulkan rasa malu. Istri berhak menolak. Buya Yahya juga menyampaikan kisah nyata seorang suami yang rajin mengaji, tapi seluruh urusan rumah tangga dilimpahkan kepada istri. Bahkan istrinya disuruh cari nafkah, sementara ia hanya ceramah. Maka timbul suatu pertanyaan. Pertanyaannya, apakah tetap disebut nusus bila istri menolak perintah suami seperti itu? Jualannya seorang istri mencari rezeki adalah suka-suka dalam irama untuk menyenangkan suami. Tapi kalau menjadi sebuah kewajiban, jadi gak benar. Harus. Sementara suaminya ongkang, gak benar. Nah, seperti itu ini hidup. Nah, ini jangan sampai mentang-mentang seorang suami itu harus dipatuhi, lalu mematuhinya adalah ada rambu-rambunya dong. Maka jawabannya adalah tidak. Karena kewajiban suami adalah menjadi imam dan menafkahi, bukan lepas tangan atas kewajibannya. Dalam konteks ini bisa kita tarik benang merah bahwa kepatuhan istri bukan berarti tunduk membabi buta. Islam juga memberi batas mengenai kepatuhan kepada perintah suami, yang mana perintah tersebut harus rasional, tidak haram, tidak menjatuhkan harga diri, dan masih dalam batas kemampuan fisik maupun mental istri. Fakta lapangan, ternyata masih banyak kasus pengaduan yang tidak adil. Seperti ada suami yang menuduh istrinya nusus hanya karena tak mau berdandan seperti yang ia mau. Ada pula istri yang bekerja siang malam lalu dituduh nusus karena tak sempat melayani suami. Padahal dalam ceramah Buya Yahya menekankan seorang suami tidak boleh menyalahgunakan posisinya sebagai khawam. Kepemimpinan itu untuk mengayomi, bukan untuk menekan. Fatwa ini penting karena memberi pemahaman bahwa nusus itu tidak satu arah, perlu dipahami secara kontekstual, bukan secara kaku. Untuk memahami konsep nusus secara adil dan kontekstual, kita perlu mengkaji dari sisi teori, baik dari perspektif Islam maupun hak asasi manusia atau HAM.
Pertama, kita gunakan pendekatan makosid syariah atau tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Ada 5 pokok yang dilindungi dalam Islam, yakni hifdzu ad-din, hifdzu an-nasl, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasl, dan hifdzu al-mal. Dalam konteks nusus, ada 2 poin paling relevan, yakni Hifdun nafas dan hifdun nasl. hifdzu an-nasl menjaga hak dan martabat jiwa istri, baik secara fisik maupun mental. Kemudian hifdzu an-nasl menjaga keberlangsungan keluarga dengan relasi yang sehat dan berimbang. Maka, ketika istri dianggap nusus hanya karena menolak perintah yang tidak wajar, atau ketika suami menyalahgunakan hak qiyamah atau kepemimpinannya, itu bertentangan dengan makosid syariah. Kedua, pendekatan dari perspektif hak asasi manusia juga penting. Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa setiap manusia berhak mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, termasuk dalam institusi perkawinan. Jika perintah suami bersifat menekan, merendahkan martabat, atau membuat istri tidak nyaman secara mental, maka pelaksanaan atas ketaatan justru melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan nilai Islam itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mengulas mengenai teori fatwa dalam video Buya Yahya. Istri yang nusus maka tidak mendapatkan nafkah, ya. Nusus itu apa, ya? Bagaimana batas-batasan seorang itu dikatakan nusus? Nusus adalah seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya, melanggar perintah suami. Perintah apapun yang mungkin dan bisa ia lakukan. Dalam video tersebut, fatwa yang dikeluarkan oleh Buya Yahya merupakan teori tasyihi atau fungsi korektif. Fatwa ini hadir sebagai bentuk koreksi terhadap pemahaman yang keliru di masyarakat. Banyak orang masih menganggap bahwa seorang istri bisa langsung disebut nusyus hanya karena menolak permintaan suami. Padahal hal yang diminta belum tentu sesuai syariat, wajar atau layak secara akhlak. Sementara menurut Buya Yahya, nusyus hanya berlaku ketika istri menolak perintah suami yang syar'i, tidak melanggar kehormatan atau muru'ah, dan masih dalam batas kemampuan fisik maupun mental istri. Contohnya, istri tidak wajib mematuhi suami yang menyuruhnya melakukan sesuatu yang memalukan atau yang merendahkan harga diri meskipun hal itu mubah. Apalagi jika permintaan suami menimbulkan tekanan psikologis, seperti memaksanya memakai pakaian yang membuatnya tidak nyaman. Disinilah letak fungsi korektif dari fatwa ini. Ia meluruskan persepsi bahwa ketaatan istri bersifat mutlak, sedangkan dalam Islam, ketaatan kepada suami tetap terikat oleh syariat, akhlak dan kemampuan istri secara manusiawi. Fatwa ini juga menegaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah tidak gugur hanya karena istri tidak menurut dalam hal yang tidak wajar. Fatwa tadi menjadi koreksi kepada sebagian pemahaman ekstrim bahwa sedikit ketidaktaatan bisa menghapus seluruh hak istri. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa 1. Nusus bukan sekedar tidak patuh, tapi soal sikap yang melanggar kesepakatan rumah tangga secara tidak wajar. Kedua, perintah suami ada batasannya, tidak boleh haram, tidak melukai mental istri, dan harus wajar. 3. Suami pun bisa salah jika menggunakan kekuasaannya sebagai alasan untuk melepas tanggung jawab. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya, kembalilah pada prinsip Islam yang utama, keadilan, kasih sayang, dan saling memahami. Jadi, jangan jadikan istilah nusus sebagai senjata untuk menekan pasangan, jadikanlah itu sebagai ruang introspeksi bersama. Karena rumah tangga bukan ajang siapa lebih berkuasa, tapi siapa lebih banyak memberi cinta. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe untuk bahasan menarik lainnya seputar hukum keluarga Islam dan relasi suami istri yang adil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua.